Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi kali ini aku akan mempresentasikan tentang bagaimana sih caranya untuk mengerjakan data statistika. Are you ready guys? Let's go. Jadi pernyataan yang ada di data itu tentang tinggi badan siswa kelas 12 IPS 1. Jadi datanya itu terdiri dari satu Akmal itu dengan tinggi badan 166, yang kedua ada Alvina 158, Amanda 169, Kayla 157, Bunga 160, Dinda 158, Fadia 158, Iza 177, Anam 166, Kansa 164, Andrian 180, Gibran 180, Rifki 180, Najmi 161, Nindya 164, Rafli 176, Salsa 163, Sera 168, Satrio 177, Sila 158, Saskia 158. Nah, selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi, sebagai berikut urutannya. Bisa kalian lihat, oke? Nah, berikut ini adalah salah satu cara untuk mengerjakan statistika tinggi badan. Yang pertama itu ada rentan, itu R. Yang kedua, banyaknya kelas, itu K. Panjang kelas, itu P. Yang keempat, min. Yang kelima, median. Dan yang keenam, modus. Nah, kita lihat cara yang pertama itu ada rentan, data besar, dan data kecil. Mari kita mulai. Jadi cara yang pertama itu rentan. Rentan adalah data besar dikurang data kecil seperti pada gambar. Jadi 180 dikurang 158 sama dengan 22. Jadi K itu sama dengan 1 plus 3,3 log N atau sama dengan 1 plus 3,3 log 20 sama dengan 1 plus 3,3 atau 1,3 sama dengan 1 plus 4,24 sama dengan 5,25 sama dengan 6. Yang ketiga adalah panjang kelas atau P. P itu rumusnya R per K sama dengan 22 per 6 sama dengan 3,6 sama dengan 4 seperti pada gambar tersebut. Jadi pada gambar yang pertama kita menyusun data terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat urutannya. Jadi yang pertama itu 157 sampai dengan 160 itu ada 6. 161 sampai dengan 164 itu ada 4, 165 sampai 168 itu ada 3, 169 sampai dengan 167 itu ada 1, 173 sampai dengan 176 itu ada 1, 177 sampai dengan 180 itu ada 5. Nah, dari semua angka tersebut, jadi ketiga gambar tersebut adalah lanjutan soal yang tadi loh. Kita sebut dengan range-nya itu kita jumlah semua, jadi 6 tambah 4 tambah 3 tambah 1 tambah 1 dan tambah 5. Jadi totalnya itu ada 20. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya. Jadi pada kolom berikutnya itu terdapat TB. TB itu tinggi badan, frekuensi 1, seperti tadi pada kolom selanjutnya yang sudah kita bahas dan kita hitung. Di pada kolom selanjutnya ada X1. Apa sih itu X1? X1 itu adalah nilai tengah data. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan nilai tengah data itu? Jadi, yang pertama dari 157 ke 164 itu pastikan terdapat angka 158, 150 dan 159. Nah, itu kita urutkan menjadi 157, 158 dan 159 sampai dengan 160.
Jadi nilai tengah yaitu 158 dan 159 ditambah lalu per 2. Jadi sama dengan 158,5. Terus yang kedua itu 161 sampai dengan 164 sama caranya, jadi kita urutkan jadi 161, 162, 163, 164. Nah, di nilai tengahnya itu adalah 162 dengan 163, itu kita jumlah, lalu bagi 2 atau per 2 sama dengan 162,5. Terus, data yang ketiga itu 165 sampai dengan 168, sama halnya juga kita urutkan 165, 166, 167, 168. Nah, nilai tengahnya itu adalah 166 dan dengan 167 kita jumlah lalu bagi 2. Hasilnya adalah 166,5. Dan begitu pun data-data selanjutnya sama halnya seperti data-data sebelumnya dengan pola menghitung yang sama, yaitu kita urutkan lalu nilai tengahnya kita jumlah per 2 dan itu hasilnya. Oke, kita lanjut kolom selanjutnya. F1 dikurang X1. Oke, yang tadi kita sudah ketahui adalah F1 itu adalah tadi data yang sudah dijumlah yang hasilnya 20, lalu dikurang X1 data yang tadi nilai tengah tersebut. Jadi data yang ke-1 itu hasilnya 951, yang kedua 650, yang ketiga 499,5, yang keempat 170,5, yang kelima 174,5, yang keenam 892,5. Itu hasilnya dijumlah semua. Oke, kita bisa lihat pada gambar tersebut hasilnya itu adalah 3.338. Nah, selanjutnya itu ada FK. Jadi pada kolom FK ini sama halnya seperti F1, cuman bedanya ini kita jumlah dengan data yang bawah, misalkan 6 tambah 4 itu jadinya 10, lalu 10 tambah 3 itu jadinya 13, dan 13 tambah 1 itu 14, 14 tambah 1 itu 15, lalu 15 tambah 5 itu jadinya 20. Begitu guys. Oke, jadi cara yang keempat itu ada min. Rumus min yaitu X sama dengan F1. Cara yang keempat itu adalah min. Min itu adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu gimana sih cara menghitungnya? Nah, cara menghitung min itu adalah X F1 garis X1 per F1. Jadi sama dengan 3.338 per 20. Nah, 3.308 itu hasil yang tadi sudah ada di data, dan 20-nya itu total dari urutan data yang tadi sudah kita hitung juga. Nah, jadi kita bagi hasilnya itu 166,9. Kita lanjut ke cara yang kelima. Jadi cara yang kelima itu adalah cara median. Median itu kita ambil dari 20 data yang tadi sudah kita hitung, setengahnya itu adalah 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus median, yaitu sama dengan TB plus dalam kurung setengah N kurang FK per FI.
tutup kurung, P. Nah, apa sih singkatan dari TB, P, FI, dan FK? Jadi TB itu Nah, yang keenam itu adalah modus. Maaf ya guys, jika gambarnya kurang jelas. Oke deh, mari kita lanjut ke rumusnya. Jadi modus itu sama dengan L MO plus dalam kurung DI per DI1 plus DI2 tutup kurung C. Nah, mari kita bahas satu-satu. Untuk nilai si LMO itu kita ambil dari nilai terbanyak pada data yang tadi, yaitu 157 dikurang 0,5 dan hasilnya 156,5. Nah, untuk DI-nya itu, lalu untuk cara mengerjakannya adalah kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Lalu, jadi jika sudah dimasukkan ke dalam rumus, itu menjadi 156,5 plus yang di dalam kurung ini, kita ubah bentuknya jadi 6 per 6 plus 2 sama dengan 8. Terus yang 4 ini nilai C tadi, jadi sama dengan 156 plus dalam kurung 6 per 8 sama dengan kita ubah menjadi bentuk desimal. Kita ambil dari nilai frekuensi 1 tertinggi yang tadi kita sudah hitung, itu ada 6. Terus untuk DI2 itu selisih antara frekuensi 1 dan yang kedua. Jadi 6 dikurang 4 itu sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mencari C, itu jarak antara 157 sampai dengan 160. Terus, sudah yang tadi kita surutkan, 157, 158, 159, dan 160. Lalu dikalikan 4. Jadi hasilnya 156 dikurang 5 plus 3 sama dengan 159,5. Selesai deh.